Materi kita hari ini mengenai tentang pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di negara ASEAN. Yang pertama kita akan bahas pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara ASEAN. Nah, para pemimpin ASEAN itu sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang disebut MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA itu membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Nah, selain itu juga akan dibentuk pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, ahli keteknikan, guru, akuntan, dan yang lainnya. Nah, kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN itu bisa berupa produksi, yaitu menghasilkan barang dan jasa, distribusi, penyaluran barang, dan konsumsi, ya. Semakin luas dan bersaing bebas antara negara ASEAN dalam melakukan kegiatan ekonomi, berarti saling membantu satu sama yang lainnya. Yang kedua, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara ASEAN. Memang kehidupan sosial di berbagai negara itu sangatlah dinamis atau bisa disebut juga berubah-ubah. Kondisi dan status sosial masyarakat di Asia Tenggara itu berbeda karena terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan. Nah, masalah-masalah kemanusiaan banyak terjadi akibat interaksi sosial yang masih dipengaruhi oleh sekat-sekat kepentingan pribadi. Nah, sebagai contoh, tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu atau disebut juga Rohingya. Rohingya artinya seluruh kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine. Nah, ini disebabkan karena adanya perbedaan etnis Rohingya, yaitu Muslim dengan mayoritas penduduk Buddha. Padahal kalau kita ketahui kan Myanmar itu kan lebih mayoritas agamanya agama Buddha, sedangkan Rohingya itu adalah agamanya Muslim, sehingga terjadilah perbedaan kepentingan tersebut atau kita sebut agama, ya. Nah, ASEAN mengimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Selanjutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Kebudayaan adalah salah satu di antara 3 pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan pembangunan komunitas. Ini terjadi pada tahun 2015. Nah, konferensi ke-6 Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN di kota Hue, Vietnam, dengan tema meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan dari komunitas ASEAN, tanggal 19 sampai 20 April 2014. Menegaskan semua negara ASEAN tentang satu komunitas bersama, visi bersama, dan jati diri bersama. Beberapa aktivitas lain yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN itu yang pertama adalah dilakukannya Festival Budaya ASEAN atau FBA. FBA itu digelar di kota Purwakarta, Jawa Barat pada tahun 2013. Nah, kegiatan ini diikuti oleh 9 negara. Yang pertama, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan tuan rumahnya tentu Indonesia. Nah, festival ini merupakan ajang memperkenalkan kebudayaan kota dan Kabupaten Purwakarta ke masyarakat ASEAN, ya. Selanjutnya, perkembangan budaya serumpun ASEAN. Perkembangan budaya serumpun ASEAN, kegiatan ini merupakan perkembangan budaya negara-negara ASEAN yang diprakarsai 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan dan meningkatkan pemahaman
penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Nah, perkembangan ini juga diarahkan untuk pembinaan mental, spiritual, kebangsaan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, persaudaraan, persahabatan, peningkatan keterampilan, dan yang lainnya. Yang ketiga, industri musik. Industri musik itu merupakan hasil dari budaya tersebut. Nah, di Indonesia, salah satu musik khasnya adalah musik dangdut. Yang keempat, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Nah, perubahan dan interaksi antar ruang juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik baik antar negara maupun antar masyarakat di Asia Tenggara. Nah, di sini ada beberapa kasus politik yang menjadi sorotan. Yang pertama yaitu sengketa perbatasan wilayah. Nah, kita bisa perhatikan peta itu ya. Nah, masalah perbatasan wilayah telah menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN, seperti kasus Pulau Natuna, Sipadan dan Ligitan, Kepulauan Spratly, Kuil Vervieher, dan Pulau Petra Bangka. Kasus Natuna itu diawali diklaim sepihak oleh Tiongkok tahun 2009 melalui gambar titik yang ditarik dari Kepulauan Spratly di tengah laut Tiongkok Selatan. Dan dengan cara itu mengklaim Pulau Natuna sebagai wilayah zona eksklusif mereka. Nah, pengaruh perubahan kebijakan Tiongkok tersebut diprotes oleh pemerintah Indonesia melalui Komisi Landas Kontingen PBB. Bahkan sampai saat ini PBB belum memprotes tersebut. Tiongkok juga tidak pernah menyinggung kasus atau isu itu, sehingga hubungan Beijing-Jakarta relatif tenang. Nah, untuk mencegah agar potensi konflik tidak meluas, lebih dari 20.000 personel TNI dikerahkan untuk menjaga perairan Natuna yang diperkirakan mengandung cadangan gas terbesar di Asia. Nah, Pulau Sipadan dan Ligitan yang seharusnya milik Indonesia itu diklaim oleh Malaysia. Kita perhatikan petanya. Mahkamah Internasional mengabulkan klaim Malaysia tersebut. Pengaruh putusan Mahkamah Internasional menjadi pelajaran agar Indonesia lebih tertib dan tegas lagi dalam melakukan inventarisasi batas wilayah, terutama pulau-pulau terluar. Saat ini, Kepulauan Spratly masih menjadi objek sengketa negara Vietnam, Filipina, dan Tiongkok. Thailand dan Kamboja juga bersengketa terkait atas wilayah di Kuil Vervieher. Ya. Nah, kasus Pulau Petra Bangka itu diklaim Malaysia, tetapi akhirnya kepemilikannya jatuh kepada Singapura. Sengketa perebatan wilayah yang mengklaim atau mengakui kepemilikan suatu wilayah terkadang menimbulkan konflik antar negara, sehingga perbatasan wilayah sangat sensitif apabila terjadi sengketa. Nah, caranya supaya tidak terjadi konflik, maka penyelesaiannya melalui cara diplomasi ataupun cara perundingan. Yang kedua yaitu pekerja migran. Pekerja migran itu masih memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang layak yang disepakati oleh negara-negara asal dan negara-negara tujuan. Beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN antara lain kerja paksa tenaga asing dengan biaya yang murah, bahkan ada perdagangan pekerja rumah tangga migran, dan yang lainnya. Nah, jadi banyak kasus-kasus ya. Selanjutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Nah, di sini kualitas pendidikan dan lulusan yang berkompeten itu mengubah paradigma pendidikan di setiap negara. Maka, khususnya secara menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi
menyeluruh dalam sistem pendidikan. Contohnya, meningkatkan mutu pendidikan baik dosen ataupun guru melalui sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji, dan sebagainya. Next, yang keempat kita lanjut upaya-upaya peningkatan kerjasama di negara ASEAN. Nah, upaya-upaya peningkatan kerjasama ASEAN itu telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN. Ya, peningkatan kerjasama tersebut memerlukan dorongan antara lain kekompakan, konsistensi, keterbukaan, rasa kekitaan atau we feeling, rasa menghormati dan kesetiakawanan sosial atau a caring and sharing community, serta dinamis dalam menjalani kerja sama. Nah, kerjasama haruslah dibangun dengan fokus ya dalam berbagai sektor. Nah, dalam pilar sosial budaya, masyarakat ASEAN bersama-sama mengatasi tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Ya, nah di sini ada deklarasi tersebut merupakan komitmen ASEAN untuk meningkatkan kerjasama di negara-negara ASEAN. Yang pertama yaitu pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam bidang lingkungan. Yang kedua, akses kepemilikan dan kontrol sumber daya. Yang ketiga, pembuatan kebijakan, strategi, dan program mengenai lingkungan berkelanjutan untuk perempuan terutama dari kelompok yang rentan. Ya, oke. Sampai di sini materi kita. Semoga dapat dipahami dan dipelajari dengan baik. Sekian dan terima kasih.